Alkitab berkata di dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pertanyaannya saudara, ketika kita selesai membaca ayat ini, kenapa Roh Kudus dan kasih itu diletakkan saudara di dalam hati kita? Makanya kita sering berkata bahwa Tuhan bertahta di dalam hati kita. Ternyata begini saudara, yang kecewa itu adalah hati. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita lupa Roh Kudus dalam hati kita, makanya lihat, kecenderungan orang-orang adalah kecewa, komplain, dan sakit hati. Nah, kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena ada kalanya harapan atau ekspektasi tidak sesuai dengan pemenuhannya. Pada saat itu kadang-kadang iman seseorang bukan goyah saja, seperti yang saya paparkan di khotbah minggu kemarin. Bukan saja goyah saudara, tapi cenderung responnya bisa kecewa juga terhadap Tuhan, apalagi terhadap sesama. Kita akan belajar hari ini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, saya waktu merenungkan ayat ini saudara, saya temukan begini Bapak Ibu. Kita akan salah kalau membaca ayat ini hanya sepenggal yang berkata pengharapan tidak mengecewakan. Saudara harus membaca Roma 5 ayat 5 ini tuntas. Artinya saudara harus dibaca secara komprehensif, secara menyeluruh, supaya kita tidak gagal paham. Karena apa? Ternyata saat-saat ini, di hari-hari ini, masa-masa pandemi ini, saudaraku yang kasih lihat, haleluya, realita dan ekspektasi kadang-kadang berbeda. Anda berharap saudara, orang yang saudara cintai itu sembuh ketika sakit, sembuh daripada COVID-19, tapi ternyata tidak sedikit juga Tuhan panggil kembali ke rumah Bapa yang di surga. Itu Tuhan luaskan. Hari-hari ini tidak sedikit saudara, kita mengalami saudara ekonomi yang terpuruk. Apakah kamu tidak takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan. Berharap kepada Tuhan? Berharap. Doa nggak? Doa. Baca firman Tuhan nggak? Baca firman Tuhan. Ternyata saudara, kalau kita tidak manifestasikan kasih dan roh yang ada dalam hati kita sesuai dengan apa yang dikatakan Roma 5 ayat 5 ini, maka yang muncul akan kekecewaan dan sakit hati, dan kita akan menuduh Tuhan bukan Tuhan yang Yehova Rafa dan Tuhan yang Yehova Zire yang memberikan provision kepada kita. Nah, perhatikan saudara, apa yang kita harapkan ada kalanya beda dengan jawaban yang kita terima, dan kadangkala bahkan nggak dijawab sepertinya saudara. Makanya selalu ada dua respon daripada kita, termasuk orang-orang percaya. Respon yang pertama saudara adalah kecewa. Kenapa saudara? Sementara ayat di atas kita berkata, kok dikatakan pengharapan tidak mengecewakan? Kok nggak dijawab-jawab pengharapanku? Nah saudara, haleluya. Yang kedua, ada yang bisa menerima kenyataan dengan ucapan syukur, tidak kecewa, sekalipun jawaban daripada doanya atau ekspektasinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi realita yang diterima seseorang. Nah, makanya saya katakan saudara, kalau kita baca Roma 5 ini saudara, jangan pernah tinggalkan ayat 4-nya saudara. Karena ayat 4-nya berkata begini, saya ambil daripada terjemahan bahasa Indonesia masa kini, dikatakan, dan ketekunan akan membuat orang tahan uji, inilah yang menimbulkan pengharapan. Jadi saudaraku yang kasih, terbentuknya pengharapan karena orang sudah tahan uji dulu. Jangan dibalik saudaraku yang kasih, haleluya. Setelah ada pengharapan baru kita tahan uji. No, justru saudaraku yang kasih, ternyata lewat firman Tuhan yang saya pelajari ini saudara, ternyata orang yang penuh dengan pengharapan karena memang mereka sudah biasa dan melewati yang namanya ujian demi ujian dalam hidup ini. Makanya saya mau berkata saudara, ayat 5a-nya itu adalah yang timbul dari orang yang tahan uji, yaitu pengharapan. Jadi bukan jawaban yang diterima. Ya kan? 5b-nya apa saudara? Alasan dan peneguhan kenapa harusnya tidak mengecewakan. Haleluya. Jadi menarik saudara. Ternyata saya pelajari begini. Lewat ayat di atas, Rasul Paulus mau minta kita sadar karena sudah menjadi orang yang tahan uji, penuh dengan kasih dan roh, maka waktu menerima jawaban yang tidak ideal pun
apapun daripada apa yang diharapkan, maka yang keluar adalah kasih dan buah roh. Kalau pakai bahasa saya, saudara, bisa menerima dengan tetap mengucap syukur dan tidak bersungut-sungut, ya kan? Yang sesuai dengan harapan saya ataupun yang tidak sesuai dengan harapan saya. Kenapa, saudara? Jawaban Tuhan adalah yang paling ideal. Karena apa, saudaraku yang kekasih? Pengharapan kita juga kadang-kadang bisa salah. Kalau Roh Kudus ada dalam kita, di hati kita ada kasih. Kasih dan Roh Kudus itu bermanifestasi, akan selalu memberikan pengertian dan awareness, kesadaran kepada kita, understanding, bahwa ketika kita mengalami sesuatu, ketika harapan kita belum dijawab, ketika tidak ada jawaban yang ideal, ketika yang kita harapkan kebalikan daripada jawabannya, Roh Kudus dan kasih itu akan memberikan pengertian kepada kita. Baru kita berkata, oh, ini toh rencana Tuhan. Kenapa ada pengharapan yang mengecewakan? Yang pertama, saya mau berkata kepada saudara, karena Anda menggantungkan harapan bukan lagi kepada Tuhan. Yang kedua, karena kita sudah mengandalkan yang namanya manusia. Saya kasih tips kepada saudara. Hari-hari ini buang koleksi nama-nama yang ada di kepala kita atau yang di nomor HP kita, yang engkau pikir bisa menolong engkau hari-hari ini. 1 kali, 2 kali kita bertelepon minta tolong sama mereka, saudara, mereka masih angkat dan membantu kita. Mungkin kali yang ketiga kita telepon orang tersebut, maka nada dering panggilnya di sana, saudara, sudah berbeda. Telepon yang Anda tuju tidak dapat dihubungi karena Anda menyusahkan saya. Kenapa, saudaraku yang kasih? Karena mereka pun mengalami apa yang saudara dan saya alami juga hari-hari ini. Berharaplah kepada Tuhan, karena memang Dia tidak pernah mengecewakan. Karena Roh Kudus dan kasih itu akan mengingatkan kita akan jawaban-jawaban dari apa yang kita harapkan. Saya berikan quote kepada kita, gantungkan sepenuhnya pengharapanmu kepada Tuhan dan Ia akan memenuhinya sesuai dengan kehendaknya. Jangan pernah kecewa. Haleluya. Engkau yang kecewa dengan Tuhan hari-hari ini. Engkau, saudaraku yang kasih, yang kecewa dengan orang lain hari-hari ini. Engkau, saudaraku yang kasih, yang berkata, kok nggak sembuh-sembuh penyakitku, kok nggak pulih-pulih ini ekonomi. Mari letakkan tangan kananmu di dadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, sabut kekecewaan terhadap Tuhan dan orang lain. Biar mereka dan kami juga semua mengandalkan Tuhan saja dalam kehidupan kami.